Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bermain Logix. Logix ini adalah permainan menempatkan 9 simbol geometri sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku. Bukunya terdiri dari 3 tingkatan soal, yaitu soal buku junior, super, dan master. Kita akan mulai mencoba soal nomor 1 dari buku junior. Soal nomor 1 ini adalah soal paling mudah. Kita akan mencoba melihat bagaimana cara bermainnya. Logix ini ada permainan menempatkan 9 simbol geometri sesuai dengan petunjuk yang ada di atas buku ke atas kotak 3x3. 9 simbol geometri ini terdiri dari 3 warna, yaitu kuning, biru, dan merah. Serta 3 bentuk, yaitu segitiga, lingkaran, dan persegi. Kita kosongkan terlebih dahulu papannya. Dan cara bermain untuk soal tipe pertama dari buku junior ini adalah tempatkanlah simbol di sebelah kiri masing-masing kotak ini di bidang yang diarsir. Seperti yang pertama ini, petunjuk pertama adalah lingkaran kuning diletakkan di atas bidang yang diarsir. Lingkaran kuning kita ambil, bidang yang diarsir itu yaitu di kanan bawah. Kita letakkan di kanan bawah. Kemudian lingkaran biru di atas bidang yang diarsir, yaitu lingkaran biru di tengah-tengah. Kemudian lingkaran merah di atas bidang yang diarsir. Bidang yang diarsir yaitu di tengah atas. Kemudian persegi kuning. Persegi kuning diletakkan di atas bidang yang diarsir yaitu di kiri tengah. Kemudian persegi biru di atas bidang yang diarsir. Bidang yang diarsir yaitu di tengah bawah. Dan persegi merah di atas bidang yang diarsir yaitu di kanan atas. Segitiga kuning di atas bidang yang diarsir yaitu di kiri atas. Segitiga biru di atas bidang yang diarsir di kiri bawah. Dan terakhir segitiga merah di atas bidang yang diarsir yaitu di kanan tengah. Demikian jawaban dari soal pertama dari buku junior. Berikut ini kita akan mencoba menyelesaikan soal tipe kedua dari buku junior. Mari kita simak bagaimana cara menyelesaikannya. Kita kosongkan terlebih dahulu papannya. Cara mengerjakan soal tipe kedua ini hampir sama dengan tipe pertama, yaitu tempatkanlah simbol di sebelah kiri masing-masing kotak ini di atas bidang yang diarsir. Namun, bayangkan garis terluarnya ini utuh. Kita mulai dari petunjuk paling pertama di kiri atas, yaitu lingkaran kuning di atas bidang yang diarsir, yaitu di tengah-tengah. Lingkaran biru di atas bidang yang diarsir, yaitu di tengah bawah. Lingkaran merah di atas bidang yang diarsir, yaitu di kanan atas. Persegi kuning di atas bidang yang diarsir, yaitu di kiri bawah. Persegi biru di atas bidang yang diarsir, yaitu di kiri tengah. Persegi merah di atas bidang yang diarsir. Nah, di sini artinya harus lihat di sisi bawah. Sisi bawah kita lihat yang masih kosong di sebelah kanan bawah. Segitiga kuning di atas bidang yang diarsir yaitu di sisi kiri. Kiri yang masih kosong kita lihat di sebelah atas. Segitiga biru artinya harus di sisi tengah ini di atas bidang yang diarsir di sisi tengah. Tengah yang masih kosong di kanan. Dan segitiga merah di atas bidang yang diarsir, yaitu di sisi atas dari tengah. Nah, demikianlah jawaban dari soal tipe kedua dari buku junior. Berikut ini kita akan mencoba menyelesaikan soal tipe 3 dari buku junior. Mari kita simak bagaimana cara menyelesaikannya. Kita kosongkan terlebih dahulu papannya. Kita mulai dari petunjuk paling kiri atas, yaitu persegi biru di atas bidang yang diarsir di kanan atas. Segitiga kuning di atas bidang yang diarsir, yaitu di kanan bawah.
Lingkaran biru di atas bidang diarsir, yaitu di kiri bawah. Persegi merah di atas bidang diarsir, yaitu di tengah bawah. Pensil biru. Nah, di sini ada petunjuk pensil, artinya harus menempatkan simbol berwarna biru yang masih tersisa. Simbol berwarna biru yang tersisa itu segitiga di atas bidang diarsir, yaitu di tengah-tengah. Segitiga putih. Nah, di sini ada petunjuk segitiga berwarna putih, artinya harus menempatkan simbol sesuai dengan bentuknya, yaitu segitiga yang masih belum digunakan, yaitu segitiga berwarna merah di atas bidang diarsir, yaitu di kiri tengah. Pensil merah. Nah, simbol berwarna merah yang masih tersisa yaitu lingkaran di atas bidang diarsir di tengah atas. Lingkaran putih di atas bidang diarsir yaitu di kanan tengah. Pensil kuning. Sisa kuning yang belum digunakan persegi di atas bidang diarsir di kiri atas. Demikianlah jawaban dari soal tipe ketiga dari buku junior. Berikut ini kita akan mencoba soal tipe keempat dari buku junior. Mari kita simak bagaimana cara menyelesaikannya. Kosongkan terlebih dahulu papannya. Kita mulai dari petunjuk paling kiri atas, yaitu lingkaran kuning di atas bidang diarsir di kanan tengah. Lingkaran biru di atas bidang diarsir, yaitu di tengah atas. Lingkaran merah di atas bidang diarsir, yaitu di kiri tengah. Persegi kuning. Di sini ada petunjuk silang di beberapa bidang. Artinya, persegi kuning ini hanya bisa ditempatkan di atas bidang yang masih kosong dan tidak diperkenankan ditempatkan di atas bidang yang disilang. Bidang yang masih kosong, yang masih tersisa, yaitu di tengah bawah. Persegi biru di atas bidang yang masih kosong, yang masih tersisa di tengah-tengah. Persegi merah di atas bidang yang masih kosong, di kiri bawah. Segitiga kuning di atas bidang yang masih kosong, yaitu di kiri atas. Segitiga biru di atas bidang yang masih kosong, yaitu di kanan atas. Dan segitiga merah di atas bidang yang masih kosong, yaitu di kanan bawah. Demikianlah jawaban dari soal tipe keempat dari buku junior. Berikut ini kita akan mencoba menyelesaikan soal campuran dari buku junior. Kita simak bagaimana cara menyelesaikannya. Kita kosongkan terlebih dahulu papannya. Kita mulai dari petunjuk dari kiri atas, yaitu segitiga biru di atas bidang diarsir, yaitu di kanan bawah. Segitiga merah di atas bidang diarsir, yaitu di kiri atas. Lingkaran biru di atas bidang diarsir, yaitu di kiri bawah. Pensil biru yang masih tersisa biru, yaitu persegi di atas bidang yang masih kosong. Yang masih kosong yaitu di tengah bawah. Segitiga putih, segitiga yang masih tersisa berwarna kuning di atas bidang diarsir, yaitu di kanan atas. Persegi kuning di atas bidang yang masih kosong yaitu di tengah-tengah. Pensil kuning yang masih tersisa yaitu lingkaran di atas bidang yang masih kosong, yaitu di kiri tengah. Lingkaran putih, lingkaran yang tersisa berwarna merah di atas bidang masih kosong, yaitu di kanan tengah. Pensil merah di atas bidang yang diarsir, merah yang tersisa persegi, yaitu di tengah atas. Demikianlah jawaban dari soal campuran dari buku junior sebagai berikut. Soal-soal di buku junior ini dapat diselesaikan oleh anak-anak mulai dari usia 3 sampai 4 tahun dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan visual spasial dan daya konsentrasi. Bagi anak-anak yang kurang dapat konsentrasi pada sesuatu hal, dapat dilatih dengan menggunakan potongan kalender seperti ini. Jadi dilubangi salah satu petunjuk seperti ini, kemudian minta anak-anak untuk fokus pada petunjuk yang ada di dalam kotak yang sudah dilubangi seperti ini. Demikianlah contoh-contoh dari soal tipe junior, dan untuk kunci jawabannya dapat dilihat di halaman paling belakang. Nah,
Dapat dilihat di halaman paling belakang untuk setiap soal di buku junior ini. Selain itu, anak-anak juga dapat merangkai berbagai macam bentuk bangun datar menggunakan simbol-simbol geometri ini. Antara lain, anak-anak dapat membuat orang, ya, atau manusia. Kemudian dapat membuat penari. Nah, penari dari mana? Ini ada penari dari Sumatera Barat. Kemudian anak-anak dapat merangkai semacam ini, yaitu orang seperti sedang mendorong, ya. Kemudian ada lagi, yaitu ini apa? Roket, ya, semacam roket. Dan ini adalah kapal layar, ya. Dan ini ada apa? Kucing. Nah, kucing. Kemudian ada apa ini? Kelinci. Dan ini ada kura-kura. Ya. Anak-anak dapat membuat berbagai macam bangun datar lainnya menggunakan simbol-simbol geometri ini sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Untuk contoh-contoh gambar lainnya dapat dilihat di rumahedukasi.com.